Pemirsa, kita langsung akan melihat bagaimana kondisi terkini di hotel tempat menginap dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, di mana ini sejumlah pengawalan untuk mengawal Presiden Turki ini akan menuju ke Istana Kepresidenan yang ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, kami juga saat ini di Studio TV One, pemirsa, masih bersama dengan pemerhati Timur Tengah, ada Mas Pizarro Ghazali. Mas Pizarro, ini kita akan melihat ya, ini bagaimana keberangkatan dari Presiden Turki Erdogan menuju ke Istana Bogor. Nah, kalau dilihat dari pengawalannya sendiri, ada yang berbeda atau tidak sih dari pengawalan untuk Presiden Turki Erdogan ini? Iya, ini menurut saya sambutan dari Indonesia ini sangat luar biasa, Mbak ya. Sangat antusias ya. Sangat antusias dari pemerintah. Ini kalau lihat ini servis yang maksimal menurut saya ya. Servis maksimal, baik. Servis maksimal ya kepada Presiden Erdogan, karena memang beliau ini tokoh berpengaruh di dunia Islam pada hari ini ya. Dan kemarin ketika turun dari Laut Halim pun juga kita melihat ya, itu bahkan live ya, dari Biro Pers Istana live sampai datang ke hotel ya, kemudian beliau disambut oleh anak-anak dan lain sebagainya. Ini menurut saya ini sebuah sambutan yang memang menunjukkan bahwa antara Pak Prabowo dengan Erdogan ataupun Indonesia dengan Turki hubungannya sangat-sangat erat. Tapi ada yang berbeda nggak pengawalan dari Presiden Turki pada saat di Turki sendiri dan juga di Indonesia? Ya, kalau saya lihat kalau di Turki sendiri itu kayak seperti ini juga kayaknya ini lebih besar sih, Mbak, kalau saya lihat ya. Ini lebih besar ya, karena ini kan di negara orang ya. Ini di negara orang, berbeda dia ketika di negara sendiri ya. Sambutan-sambutan seperti ini ada, cuman ini tidak begitu sangat antusias seperti yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Ini sampai ada anak-anak ya di Indonesia mengibarkan bendera Turki dan lain sebagainya. Ya, itu dia yang spesial dan juga menarik ya, Mas Pizarro, karena sambutan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun ternyata anak-anak sekolah-sekolah ini mengerahkan siswa dan juga siswinya untuk menyambut langsung, bahkan di pinggir jalan yang lokasinya ini cukup jauh ya dari Istana Bogor. Nah, kedekatan dari Presiden Erdogan sendiri dengan rakyat Indonesia deh, Mas, seperti apa sebenarnya? Iya. Ini saya menarik ya, saya pernah dulu ke Turki ya, naik taksi ya. Saya bilang ke taksi begini, Presiden Anda itu sangat terkenal di Indonesia. Your president is famous in our country, kata dia. Brother, Presiden Erdogan tuh famous in everywhere, kata dia. Terkenal di mana-mana. Jadi beliau itu sangat juga dekat dengan masyarakat Indonesia, dan komunitas Indonesia di Turki itu kan juga besar. Ini juga membuktikan, Mbak, nanti ketika tsunami ya di eranya Presiden Erdogan ya, Turki itu membangun kampung Turki di Aceh ya, di tsunami Aceh. Dan saya pernah ke sana, datang ke sana, itu rumahnya bagus sekali dan kokoh sampai sekarang gitu. Yang ini nanti kemudian Dubes RI untuk Ankara ya, Pak Ahmad Rizal Purnama, baru-baru ini juga sudah meresmikan kampung Indonesia di Hatay yang itu bekas gempa Turki ya beberapa waktu lalu ya. Jadi ini saling berlomba-lomba dalam kebaikan lah, kayak gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Pak Erdogan punya kedekatan hati, dan ini baru kalau konteks kenegaraan ya, belum lagi nanti bantuan-bantuan ya, juga NGO itu sangat banyak sekali di Indonesia. Mas, tapi sebelumnya kira-kira apa sih yang membuat masyarakat Indonesia ini kemudian turut mencintai begitu ya Presiden Erdogan? Apakah dari sikap-sikap dari Presiden Erdogan sendiri mungkin terhadap Israel, Amerika Serikat? Karena kita tahu banyak masyarakat kita yang juga turut mengecam ya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Iya betul, Mbak. Jadi ini memang Erdogan ini memang prototipe pemimpin yang masyarakat dunia Islam tuh kehausan ya selama ini ya, melihat tidak banyak pemimpin yang berani bersuara vokal, yang mengkritik kebiadaban, kezoliman yang dilakukan oleh Barat misalkan sama negara-negara Muslim, atau Islamofobi yang terjadi di beberapa negara-negara Barat. Dan Israel dan juga Erdogan juga lantang untuk mengkritik tindakan-tindakan dilakukan oleh Zionis. Misalkan saja kemarin saja ya, Erdogan itu langsung ngomong ya bahwa Israel itu gagal memenuhi gencatan senjata yang terjadi di Gaza, dan mereka harus bertanggung jawab ya, memastikan gencatan senjata ini berjalan sebagaimana mestinya ya. Itu di sela-sela dia lagi keluar negeri aja dia masih berbicara seperti itu. Dan Erdogan itu berbicara masalah dulu konflik Mesir, ya kemudian kelaparan di Afrika, kemudian masalah di Suriah, ya penjajahan di Palestina, dan juga misalkan diskriminasi Muslim di berbagai negara gitu. Dia speak up di situ. Ini yang membuat kemudian masyarakat Indonesia ini melihat
Erdogan menjadi salah satu pemimpin dunia Islam yang bisa diharapkan untuk mengaum atau membalancing lah kekuatan kezoliman yang dilakukan oleh Zionis dan lain sebagainya di berbagai negara seperti itu. Oke, berbicara mengenai mencintai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dari masyarakat Indonesia, kita langsung saja lihat deh Mas Pizarro dan juga pemirsa TV One bagaimana ini masyarakat Bogor terutama yang akan menyambut kedatangan dari Presiden Turki di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kita tanyakan kepada rekan kami, ada Usep Saripudin. Usep. Ya, Ya Usep. saya bisa, ya oke, ini saya di dekat istana, ada sekitar 20 meter dari istana ini, ada banyak ratusan siswa SD. SD mana ini? SD Kartika 2. Ini ada ratusan siswa SD yang sudah bersiap-siap untuk menyambut kehadiran Erdogan. Dan kita akan tanya nanti Presiden Erdogan itu siapa, lalu kemudian mereka ini sudah membawa serta kibaran bendera yang sudah bersiap-siap. Nah ini dia. Kita tanya salah satu di antara mereka yang cantik ini. Siapa namanya? Alesta. Aleta. Di SD mana? Dari SD mana? Hah? Kelas berapa? Ngapain di sini? Kami menyambut kedatangan Presiden serta ingin melihat siapa sih asli. Dekat gitu ya. Presiden mana itu? Presiden dari Oh, Turki. Oke deh. Oke. Itu adalah kemeriahan dan sukaria dari anak-anak SD yang tadi ada namanya anak-anak SD kelas 6 tadi dari Bumi Mulya, dan ini juga dari semua guru semua sudah bersiap-siap. Erdogan tadi tepi jalan oleh siswa-siswa SD ini, lalu kemudian ingin menyaksikan juga pasukan berkuda katanya dari antara mereka, karena pasukan berkuda yang akan mengawal dari kawasan Pajajaran sampai dengan ke tempat di mana saya mengabarkan, langsung masuk ke kawasan istana. Presiden Prabowo sendiri sejak 15 menit yang lalu sudah ada di istana, sudah masuk ke istana. Dan Presiden Erdogan nanti akan memasuki melalui jalan dari di depan saya itu ada jalan, namanya jalan menuju ke arah istana. Dan itu nanti akan menggunakan kuda secara kontraflow ya, jadi melawan arus dari kawasan Sempur ke arah istana, di mana jalan ini akan dikawal oleh kendaraan stafel, terus kemudian ada juga kendaraan pengawal, dan juga dilakukan ada pasukan berkuda dari Pas Pampres. Demikian kembali ke Anda. Baik, tentunya ini menjadi edukasi ya bagi para pelajar di Bogor, edukasi hubungan internasional sekaligus hiburan nampaknya, karena para pelajar ini juga menantikan pasukan berkuda dari Pas Pampres Istana Bogor. Nah, kita akan simak juga pemirsa, pantau bagaimana kondisi terkini di dalam Istana Bogor. Ada reporter Yohanes Leonardo. Ardo, apakah betul ini Presiden Turki sudah tiba di Istana Bogor? Presiden Turki Erdogan sudah ada di lokasi ya, atau mungkin Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Istana Bogor? Baik, terima kasih, selamat pagi Fahada ini dan juga pemirsa. Memang untuk mengkonfirmasi kemudian yang menjadi pertanyaan ini dan mungkin jadi pertanyaan dari publik juga terkait apakah kemudian di Istana Bogor, Jawa Barat, tempat kami mengabarkan saat ini, apakah sudah ada presiden yang tiba. Yang pertama terkait keberadaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memang akan berangkat dari Jakarta, dari kawasan Kuningan Jakarta Selatan dengan iring-iringan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian hingga saat ini masih dalam perjalanan dan belum juga tiba di Istana Negara. Sementara untuk Presiden Prabowo Subianto, dari informasi terbaru yang baru saja kami dapatkan, memang untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri berangkat dari kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan diinformasikan sudah masuk ke dalam di kawasan Istana
Bogor, Jawa Barat. Dan memang selain keberadaan Presiden juga untuk persiapannya sendiri, memang jika beberapa waktu yang lalu saya kabarkan bahwa untuk persiapan dilakukan secara teknis maupun juga mekanisme, namun yang jelas saat ini beberapa tim ataupun juga pasukan yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden Erdogan sendiri memang sudah bersiap dan melakukan geladi dan persiapan terakhir. Di antaranya tadi ada beberapa pasukan khusus dari 3 matra Tentara Nasional Indonesia, mulai dari matra laut, udara, dan juga darat yang sudah bersiap dan sudah melakukan persiapan khusus di seputar kawasan Istana Bogor. Kemudian selain itu juga untuk pasukan berkuda tadi sudah berkeliling beberapa kali, ada total 75 pasukan berkuda yang disiapkan untuk kemudian meramaikan dan juga mewarnai seremonial penyambutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang bersama rombongan yang akan kemudian masuk ke dalam Istana Bogor untuk melakukan pertemuan dengan rangkaian pertemuan sudah disiapkan. Termasuk diantaranya ada pertemuan bilateral tingkat tinggi antara kedua belah negara yang merupakan juga tindak lanjut dari kesepakatan High Level Strategic Cooperation Council atau Dewan Strategis Kerjasama Tingkat Tinggi antar kedua belah negara yang sebelumnya sempat tercetus pada tahun 2022 lalu, di mana Turki ini menjalin total dengan 21 negara untuk menjalin kesepakatan bilateral dan termasuk diantaranya adalah Indonesia. Dan saat ini di tanggal 11 dan juga 12 Februari 2025 maksud kami begitu menjadi bagian untuk pertemuan antara Presiden Erdogan dengan Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto yang kemarin menjemput langsung ke lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Tentu ada beberapa pola kerjasama dan bentuk-bentuk yang sudah disiapkan secara konseptual tentunya oleh kedua belah pihak, termasuk dari pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah Turki. Namun yang jelas di beberapa sektor kerjasama strategis tersebut, mulai dari sektor global dengan kedua negara ini merupakan dua negara yang cukup vokal dalam isu-isu kenegaraan, kemudian juga ada isu di bidang pendidikan, pola kerjasama di bidang ekonomi kelautan hingga di bidang pertahanan yang juga menjadi fokus pembahasan yang kemarin sudah diinformasikan oleh pihak pemerintah Indonesia. Lalu kemudian selain itu juga pemirsa, jika kita kembali mengulas kemudian kunjungan terakhir Erdogan ke Indonesia pada tahun 2022 lalu, di mana saat itu Erdogan tiba dan juga menghadiri konferensi tingkat tinggi ataupun KTT G20 yang berlangsung di Bali pada bulan November 2022 lalu. Memang dalam pertemuan tersebut juga Erdogan sempat memberikan apresiasi dengan antusiasme dan juga penyelenggaraan dari pemerintah Indonesia yang saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang disebut oleh Erdogan berhasil kemudian menyelenggarakan KTT G20 yang berlangsung selama 2 hari di Bali pada saat itu. Dan kemudian juga terkait kedatangan Erdogan pada saat itu juga menghasilkan beberapa butir kerjasama yang dilahirkan antara Turki dan juga Indonesia, di mana untuk kerjasama pada saat itu meliputi beberapa bidang, diantaranya seperti teknologi dan juga inovasi, juga di bidang pertahanan, serta juga di pengadaan infrastruktur yang kemudian disepakati baik dengan pemerintah Turki secara langsung maupun juga dengan pihak swasta dari pemerintah Turki dalam hal ini dalam bentuk kontraktor. Artinya pemirsa, jika kita berkaca dari pertemuan tersebut dan pertemuan siang hari nanti, tentunya besar kemungkinan ada kemudian potensi kerjasama yang akan kemudian didalami dan dihasilkan butir dan nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan memang dari informasi acara yang kami terima, memang ada sesi penandatanganan kesepakatan yang dihasilkan. Dengan kata lain, artinya pernyataan-pernyataan dan asumsi-asumsi bahwa kemudian ada kemungkinan untuk melahirkan kerjasama memang terkonfirmasi dengan adanya nota kesepakatan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan kemudian artinya beberapa sektor yang sudah kami bahas tadi merupakan hanya sebagian kecil dari beberapa isu-isu yang kemudian mungkin dan potensial untuk digodok oleh kedua negara, baik Turki maupun juga Indonesia. Karena jika kita berkaca kemudian selain posisi kedua belah negara di posisi mereka dalam negosiasi di tingkat global antar negara di tingkat diplomasi begitu ya, namun juga posisi geografis ataupun juga letak geografis kedua belah negara dapat dikatakan cukup strategis menurut beberapa ahli begitu, karena memang untuk lokasi Indonesia sendiri ini merupakan titik pertemuan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sementara itu Turki merupakan titik penghubung antara benua Asia dan juga benua Eropa. Artinya memang bentuk kerjasama antara kedua pihak menjadi sesuatu yang dinilai penting, terbukti dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi di awal tahun 2025 oleh Presiden Turki Erdogan.
di mana memang rangkaian kunjungan Erdogan ke Indonesia sendiri ini berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Februari 2025 dan Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara di bulan Februari ini yang menjadi titik kunjungan Presiden Turki yang menjabat sejak tahun 2018 tersebut pasca referendum yang berlangsung di Turki pada saat itu. Dan kemudian 3 negara diantaranya adalah Malaysia kemarin pada tanggal 10 dan juga 11 Februari, kemudian Indonesia di tanggal 11 dan juga 12 Februari 2025, serta kemudian Pakistan yang rencananya akan dikunjungi oleh Erdogan pada sore hari ini hingga 13 Februari 2020 menggenapi menjadi 3 negara yang kemudian dikunjungi oleh Presiden Turki tersebut, di mana Erdogan sendiri yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sendiri sejak tahun 2003 pada saat itu memang menunjukkan komitmen untuk menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Asia termasuk Indonesia dengan bentuk-bentuk kerjasama dan potensi-potensi yang tentunya akan kami nantikan dan tentunya kami tidak sabar untuk kemudian apa-apa saja bentuk kerjasama yang akan disampaikan dan juga dijalin oleh kedua belah pihak, karena setelah menandatangani nota kesepakatan antar kedua belah negara pasca pertemuan tertutup 4 mata antar presiden maupun juga pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan tajuk HLSCC atau High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC, juga kemudian kedua presiden ini akan kemudian menyampaikan keterangan pers kepada kami awak media untuk kemudian menyimpulkan poin-poin apa saja dan kemudian isu-isu strategis apa kemudian yang menjadi pembahasan, yang menjadi fokus pembahasan kedua belah pihak. Sementara demikian, untuk informasi terkini dari Istana Bogor, kembali ke Jakarta, Fahada. Ya Ardo, mendekati kedatangan dari Presiden Erdogan, ini kita juga bisa lihat ya dari belakang Anda, ini nampaknya pasukan berseragam berwarna merah dan putih ini sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Presiden Turki. Baik. Saya akan kembali ke Mas Pizarro, pemirsa selaku pemerhati Timur Tengah. Mas Pizarro, tadi pertanyaan saya di segmen sebelumnya ya, mengenai tren hubungan antara Indonesia dan juga Turki. Kita tariklah di 1 dekade belakangan ini ya, terutama pada saat Erdogan ini menjabat sebagai Presiden Turki. Trennya seperti apa Mas? Kalau bisa kita buat kurva begitu ya, kira-kira apakah meningkat, naik terus atau bagaimana? Betul. Iya, ini ketika Pak Presiden Erdogan naik ke tampuk kekuasaan Turki ya, di awal-awal memang hubungan dengan Indonesia itu tidak begitu kuat atau tidak begitu rapat ya. Karena dulunya Turki lebih kebanyakan melakukan interaksi itu dengan Barat ya. Tetapi seiring dengan waktu ya, dalam 1 dekade belakangan ini tingkat frekuensi hubungan antara Turki dengan Indonesia dalam berbagai sektor perdagangan, ekonomi, pendidikan itu mulai naik Mbak Indi. Ya, mulai naik ya. Bahkan nanti tahun 2019 Turki itu meluncurkan inisiatif Asia melihat kepada Asia. Ya, Asia New ya. Artinya Turki udah mulai bergeser dari sekedar melakukan koalisi dengan Barat ya, tetapi ini juga udah membuka ceruk hubungan dengan negara-negara di Asia, khususnya negara-negara Muslim. Ya, makanya kalau kita lihat sekarang nilai perdagangan antara Indonesia dengan Turki itu kan pada 2,3 miliar US dollar. Memang ini belum begitu banyak ya, targetnya itu 10 miliar. Tapi kalau kita lihat grafiknya itu semakin banyak ya, termasuk juga jumlah pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Turki, itu sekarang juga grafiknya juga semakin lama semakin bertambah. Oke, dan tadi disampaikan juga oleh reporter Ardo, ini ada potensi juga ya, kerjasama di bidang pendidikan akan diperbaiki begitu ya, dimaksimalkan lebih ke depannya antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan. Nah, kita berbicara mengenai sosok dulu deh Mas Pizarro. Sosok dari Presiden Erdogan ini sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya hari ini yang disambut oleh anak-anak, kemarin itu juga ada momen ya. Ada seorang anak yang menyambut juga kedatangan Presiden Erdogan di Halim begitu, kemudian ya cium tangan, dibalik juga cium tangan oleh Presiden Erdogan. Nah, nanti kita akan membahas mengenai sosok dari Presiden Turki. Namun usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, Breaking News TV One akan kembali untuk Anda.